السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أو كما قال Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap DKM, pengurus Masjid Baitur Rahim, dan juga saya hormati dan saya muliakan para jamaah Masjid Baitur Rahim rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan taufik yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa kembali hadir di majelis ilmu ini, yang mudah-mudahan seluruh apa yang kita niatkan, kita amalkan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemberat timbangan amal soleh kita kelak di mizannya Allah Jalla wa Ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang cinta Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan subuh ini kita mungkin akan membahas tema lain selain tafsir yang menjadi kajian rutin kita, di mana tema kita dalam kesempatan subuh ini tentang 10 hari pertama di bulan, keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Jamaah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, bahwa di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada hambanya, ya pentingnya kita mengetahui nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita banyak bersyukur kepada Allah. Maka di antara nikmat Allah yang Allah karuniakan kepada kita hambanya, di mana Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk kita apa yang dikenal oleh para ulama dengan mawasimut ta'at, ya, mawasim lit ta'at, musim-musim ketaatan, ya. Seperti misalnya kalau musim ini kita ingat musim buah gitu ya, musim atau di waktu di mana buah itu lagi banyak-banyaknya, ya. Bahkan banyak yang terbaik di antara buah-buahan itu. Maka begitupun dalam Islam para ulama juga mengenalnya dengan mawasim lit ta'at. Ada musim-musim untuk kita banyak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan musim waktu-waktu untuk para hamba itu memperbanyak ketaatannya kepada Allah, di mana ketaatan yang dilakukannya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, pastinya pahalanya lebih apa tidak Bapak sekalian? Ya. Kalau ada sebuah amal yang dilakukan seorang hamba, di mana amal itu disebutkan oleh Allah dan Rasulnya, amal itu ketika dilakukan oleh seorang hamba lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu berarti pahala yang Allah berikan pun atas amal soleh yang dilakukan lebih dilipat gandakan dari biasanya. Kita sudah pernah menyampaikan bahwa melakukan amal soleh, melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bukan saja pahala yang diberikan oleh Allah dilipat gandakan hanya pada waktu-waktu yang istimewa. Bukan hanya pada saat-saat di mana melakukan ketaatan itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi juga di waktu biasa. Ya. Di waktu yang biasa pun, ya, ini menunjukkan betapa rahman dan rahimnya Allah kepada hambanya. Ya. Betapa luasnya karunia yang Allah ingin berikan kepada hambanya. Bukan saja Allah melipat gandakan pahala atas amal yang kita kerjakan itu di waktu-waktu yang spesial, yang istimewa, tapi juga di waktu yang biasa. Kita sudah pernah menyebutkan dalilnya dalam surat Al-An'am ayat 160. Ya. Dalil yang menunjukkan pada asalnya kapanpun, dimanapun, di waktu apapun, ketika seorang hamba melakukan amal soleh, ya, ketika seorang hamba beribadah kepada Allah, melakukan satu kebaikan, maka pahalanya pun dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, man jaa bil hasanah falahu asyru amsalha wa man jaa bis sayyi'ah fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Ya. Mana dalilnya kalau setiap amal soleh yang kita kerjakan, sekalipun itu dikerjakan di waktu yang biasa, di dalam Islam itu dikenal ada waktu-waktu yang biasa yang semuanya baik, tapi ada waktu-waktu yang terbaik. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, man jaa bil hasanah, barang siapa yang melakukan satu kebaikan, kata Allah, berapa pahala yang Allah berikan? Allah mengatakan, falahu asyru amsalha, maka baginya pahala, kata Allah, dari satu amal kebaikan yang dilakukannya itu balasannya 10 kali lipat. Allah menggandakan balasan bagi amal soleh yang dikerjakan. Masya Allah Bapak. Kalau berbuat keburukan, kalau seorang hamba berbuat kemaksiatan, satu kemaksiatan yang dilakukannya, berapa balasannya? Biar kita tahu bahwa sekalian, betul-betul Allah ini maha penyayang kepada hambanya. Allah ingin yang terbaik buat hambanya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, man jaa bisayyi'ah, barang siapa yang melakukan satu kemaksiatan, satu keburukan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan membalasnya, fala yujza illa mithlah, maka tidak dibalas keburukan yang dilakukannya, kemaksiatan yang dilakukannya, kata Allah, illa mithlaha, kecuali yang semisal dengannya.
kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala hanya membalasnya dengan satu dosa. Allah tidak lipat gandakan kalau orang, ya, seorang hamba dia melakukan kemaksiatan. Maka Allah dalam akhir ayat ini mengatakan wahum la yuzlamun, maka mereka manusia tidak pernah terzalimi. Tidak ada manusia yang diciptakan Allah itu pernah dizalimi oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi ini menunjukkan sifat Allah ini tidak pernah menzalimi hambanya, jamaah. Ya. Kalau manusia itu bagaimana, banyak berbuat zalim. Ya. Dan ini juga dipertegas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah pernah berfirman, inni haramtu zulma ala nafsi. Kata Allah, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Jadi Allah ini gak pernah, ya, memiliki sifat melakukan kezaliman. Itu Allah pertegas. Itu dengan Allah pertegas, Allah nyatakan sungguh aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Jadi ini menunjukkan Allah tidak mungkin pernah berbuat zalim. Jamaah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bagaimana kalau amal soleh itu dikerjakan di musim-musim ketaatan tadi, di mana ketaatan yang dilakukan seorang hamba lebih dicintai oleh Allah dari ketaatannya yang dilakukan di waktu-waktu yang biasa. Maka pastinya bagaimana? Pastinya pahalanya pun jauh lebih dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Tadi Allah mengatakan setiap kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali lipat. Ini kata para ulama itu starting. Starting itu dimulai. Berarti ada orang yang amal soleh yang dikerjakannya Allah mengganjarnya lebih dari 10 kali lipat. Ya. Sebagaimana hal ini pernah disebutkan oleh Nabi, jamaah. Ya. Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nabi pernah mengatakan, kullu amali ibni Adam yudha'af al-hasanatu bi'ashri amsalihha ila 700 dhi'fin. Yang mana dalil yang menunjukkan bahwa balasan Allah atas amal soleh yang dikerjakan seorang hamba itu, Allah mengatakannya membalas 10 kali lipat. Itu maksudnya dimulai dari 10 kali lipat. Karena buktinya Rasulullah pernah mengatakan bahwa ada amal soleh yang Allah melipat gandakan pahalanya itu lebih dari 10 kali lipat. Ya. Rasulullah mengatakan tadi setiap amal manusia itu dilipat gandakan. Yudha'af, kata Rasulullah. Senantiasa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa gak balasan yang Allah berikan? Allah Rasulullah mengatakan al-hasanatu bi asyri amsalihha ila 700 dhi'fin. Satu kebaikan, satu amal saleh itu dilipat gandakan mulai dari 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, kata Nabi SAW. Masya Allah. Bahkan ada yang Allah berikan lebih dari itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Bahkan ada amal soleh yang Allah Subhanahu wa ta'ala melipat gandakan pahalanya lebih dari 700 kali lipat bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Dan itu disebutkan Allah dalam surat Al-Baqarah 261, wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah melipat gandakan pahala atas amal yang dikerjakan seorang hamba lebih dari apa yang Allah sebutkan tadi, liman yasha, bagi siapa saja yang Allah inginkan, yang Allah kehendaki. Allah mampu, sangat bisa. Allah memberikan pahala lebih dari 700 kali lipat.
ya. Bahkan sampai pahala yang tidak terhingga Allah bisa melakukannya. Ya, Allah ada amal-amal yang bisa diberikan oleh Allah lebih, bahkan pahala yang tidak terhingga, kata para ulama. Wallahu wasi'un alim. Allah maha luas karunia-Nya dan maha mengetahui siapa saja di antara hambanya yang layak, pantas Allah berikan pahala yang lebih dari itu. Jangan lupa Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara musim ketaatan ini, kata para ulama, di antara waktu-waktu yang istimewa ini, ya, yang seorang muslim hendaknya dia mengetahuinya jamaah. Kenapa seorang muslim itu perlu mengetahui bahwa Allah ini punya nikmat berupa waktu yang istimewa, berupa musim-musim ketaatan di mana amal saleh yang dikerjakan lebih dicintai oleh Allah, lebih dilipat gandakan pahalanya, biar dia semangat banget. Bukankah manusia itu baru terdorong, termotivasi untuk banyak beramal soleh ketika dia tahu, ya, waktu saat dia beramal soleh ini bukan waktu yang biasa, ya, ini waktu yang spesial, yang istimewa, yang dia tahu bahwasannya amal soleh saat itu yang dia kerjakan sedang dilipat gandakan lebih dari biasanya yang Allah berikan. Makanya kenapa kaum muslimin itu kalau berada di bulan Ramadan, wabil khusus di hari-hari terakhir itu ya, di 10 hari terakhir, maka ada kajian khusus tentang 10 hari terakhir bulan Ramadan. Bahkan Nabi SAW pun mengkhususkan hari-hari di bulan Ramadan itu di 10 hari terakhirnya, yang Nabi disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana yajtahidu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil ashril awakhir min Ramadan ma la yajtahidu fi ghairi. Sampai-sampai Nabi ini disebutkan oleh Aisyah, oleh istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana keadaan dan semangat Nabi ketika Nabi berada di 10 hari terakhir Ramadan. Ya, ini menunjukkan, ya, ada hari-hari yang istimewa. Aisyah mengatakan Nabi ini kalau berada di 10 hari terakhir Ramadan, begitu luar biasa semangat beliau dalam memperbanyak amal soleh yang tidak beliau punya semangat itu di waktu-waktu lainnya. Masya Allah. Artinya semangat yang lebih. Nabi ini orang yang paling semangat beribadah kepada Allah. Tapi semangat beliau akan semakin bertambah luar biasa kalau beliau berada di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Begitu hebatnya Nabi melakukan amal soleh, memperbanyaknya amal soleh yang dikerjakan. Kenapa? Karena Nabi tahu ini bukan waktu yang biasa. Ini waktu yang istimewa, waktu yang jauh lebih dicintai oleh Allah untuk memperbanyak amal soleh di dalamnya. Sehingga kita lihat kaum muslimin di 10 hari terakhir semangat beriktikaf, semangat begitu memperbanyak amal soleh, memperbanyak membaca Al-Quran lebih di waktu sebelumnya. Qiyamul lailnya yang cuma hanya tarawih, ada di antara mereka menambahnya dengan sholat tahajud, dengan qiyamul lail, ya. Begitu pun baca Qurannya, sedekahnya dan lain-lainnya, ya. Maka ini pentingnya seorang muslim, dia mengilmui dirinya, mengetahui ternyata waktu yang istimewa itu bukan hanya 10 hari terakhir Ramadan. Ternyata hari-hari yang istimewa itu bukan hanya hari-hari di 10 hari terakhir Ramadan, tapi juga ada hari-hari yang lainnya, yang dikenal juga diantaranya oleh para ulama dengan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kalau Ramadan dari 10 hari terakhir, ya, maka juga ada hari-hari yang istimewa ini. Itu adanya di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kalau sebelumnya kita pernah menyampaikan ada bulan-bulan yang istimewa. Ada bulan Ramadan, ada bulan suci yang 4, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Ya, yang kita saat ini juga berada, kita sedang memulai berada di bulan yang istimewa. Ya, kita sekarang di Dzulqa'dah karena 3 bulannya berurutan setelahnya. Dzulhijjah,
Muharram, kemudian yang terpisah adalah bulan Rajab. Ya. Maka hari-hari yang istimewa ini adalah hari-hari yang sebentar lagi akan kita hadapi jamaah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita untuk bisa bertemu dengan hari-hari yang istimewa ini. Ya. Di mana 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini sebentar lagi akan datang kepada kita bapak-bapak sekalian. Ya, hari ini sekarang bulan Dzulqa'dah, besok bulan Dzulhijjah. Ya, Dzulhijjah maknanya Dzu itu yang mempunyai al-hijjah ibadah haji. Ya. Jadi bulan yang di dalamnya terdapat ibadah haji yang tidak ada pada bulan-bulan lainnya. Dan itu ada di 10 hari pertama Dzulhijjah. Ya. Maka 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini adalah hari-hari yang betul-betul istimewa. Mana dalil yang menunjukkan akan keistimewaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, biar kita tahu bahwa sekalian, mana sih yang menunjukkan bahwa 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini betul-betul waktu yang mulia, waktu yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala, waktu yang agung. Allah, kata para ulama, di antara dalil yang menunjukkan akan keistimewaan dan keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, maka adalah Allah Subhanahu wa taala pernah bersumpah dengannya. Kita sering, ya kan, dalam kajian tafsir kita, kenapa sih Allah banyak bersumpah dengan makhluk ciptaannya? Ya. Kita sering ini ya, dalam ayat-ayat surat-surat yang kita pernah kaji dalam kajian tafsir, Allah banyak kita dapatkan bersumpah dengan makhluk. Maka di antara sumpahnya Allah, di antara sumpahnya Allah Subhanahu wa taala yang Allah pernah bersumpah dengannya, itu adalah Allah bersumpah dengan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Bagaimana kaidahnya yang pernah kita sampaikan berulang-ulang bahwa sekalian, ya, apabila Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sesuatu, maka itu menunjukkan bahwa sesuatu yang Allah bersumpah dengannya, ya, itu menunjukkan betapa agung dan tingginya kedudukan sesuatu tersebut. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung tidak bersumpah kecuali dengan sesuatu yang agung. Jadi ini kaidahnya. Ya, kenapa sih Allah bersumpah dengan makhluk ciptaannya? Kaidahnya adalah tidaklah Allah yang Maha Agung bersumpah kecuali dengan sesuatu yang agung. Allah ingin menunjukkan keagungan sesuatu yang Allah bersumpah dengannya. Ya. Allah ingin menunjukkan betapa keutamaan, kedudukan sesuatu yang Allah bersumpah dengannya. Ya. Dan juga sekaligus menunjukkan kalau yang Allah ciptakan, yang kemudian Allah jadikan sebagai sumpahnya, itu begitu agungnya Allah jadikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, bagaimana zat yang menciptakannya. Berarti Allah Maha Agung dan lebih agung tentunya dari makhluk yang diciptakannya, yang Allah ingin menunjukkan keagungannya. Sehingga apa namanya? Sehingga manusia tidak boleh bersumpah dengan selain Allah. Karena sumpah itu untuk menunjukkan keagungan. Kalau Allah Subhanahu wa taala bersumpah dan makhluk, kalau Allah ingin mempertunjukkan, Allah ingin melihatkan betapa agungnya dirinya. Kalau yang diciptakan itu begitu agung, manusia melihatnya, ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana zat yang menciptakannya. Allah ingin menunjukkan keagungannya. Jadi pada intinya Allah bersumpah itu, Allah ingin mengabarkan kepada hambanya betapa luar biasanya, betapa agungnya, betapa besarnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak boleh orang bersumpah, manusia bersumpah dengan selain Allah. Karena sumpah itu mengandung keagungan, mengandung pengagungan. Berarti kalau ada orang bersumpah dengan selain Allah, berarti dia ingin mensejajarkan makhluk itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia ingin mengagungkan sesuatu dan sebagaimana dia mengagungkan Allah yang tidak boleh dilakukan. Sehingga bersumpah dengan selain Allah
Rasulullah menamakannya dengan bentuk kesyirikan. Man halafa bi ghairillah faqad asyrak aw kafar. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, dengan selain nama Allah, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan atau kekufuran, kata Nabi. Maka enggak boleh, haram hukumnya manusia bersumpah. Jadi Allah bersumpah dengan makhluk itu bukan dalil untuk kita boleh bersumpah dengan selain Allah. Jamalati Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pernah bersumpah dalam surat Al-Fajr, wal fajri wa layalin ashar. Ya. Mana dalil bahwa Allah pernah bersumpah dengan 10 hari pertama di bulan Hijjah? Maka terdapat dalilnya dalam surat Al-Fajr ini. Allah mengatakan wal fajri, dan demi waktu subuh, wa layalin ashar, dan demi 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Hari-hari yang 10 maknanya walayalin ashar. Ini maknanya hari-hari yang 10. Maka jumhurul mufassirin, para mufassir, mayoritas para mufassir, jumhur ya. Jumhur itu maknanya mayoritas. Ya. Maka mayoritas para mufassir menafsirkan hari-hari yang 10 yang Allah bersumpah dengannya itu adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, dan itu dibenarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, beliau mengatakan tafsir yang menyatakan sumpah Allah dengan malam-malam yang 10 adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Beliau mengatakan huwa sahih. Ini adalah tafsir yang benar. Ini adalah benar, kata Pak. Jamal Allah Subhanahu wa taala. Allah bersumpah dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini menunjukkan, tadi kita katakan apa? Ini menunjukkan kalau Allah bersumpah berarti Allah ingin menunjukkan kemuliaan. Allah ingin menunjukkan keagungan hari-hari ini. Sebagaimana tadi dimulai dengan Allah pada ayat pertama surat Al-Fajr. Allah bersumpah dengan Al-Fajr wal fajri, dan demi waktu subuh, berarti waktu subuh adalah waktu yang mulia. Ya, terdapat keagungan di dalamnya, seperti beramal soleh di dalamnya. Bukankah beramal soleh di waktu fajar itu amal soleh yang luar biasa, Bapak sekalian? Seperti contohnya, kita kasih contoh misalnya, ya, Rasulullah SAW pernah mengatakan bagaimana dahsyatnya beramal soleh di waktu subuh. Contohnya misalnya Nabi pernah mencontohkan, Nabi mengatakan rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Nabi SAW pernah mengatakan 2 rakaat qobliyah subuh itu, kata Nabi, itu ganjarannya lebih baik dari dunia beserta isinya. Masya Allah. Berarti beramal di waktu subuh ini, beramal yang luar biasa ini. Ini waktu yang luar biasa berarti. Buktinya amal yang dilakukan di dalamnya itu sholat sunnah, ya, qobliyah subuh 2 rakaat itu, kata Nabi, berapa yang diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala? Berapa balasannya? Berapa nilainya? Ya, Rasulullah mengatakan khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik dari dunia beserta isinya, lebih baik dari rumah Bapak, dari mobil mewah Bapak, semuanya lebih baik. Masya Allah. Bagaimana salat subuhnya itu ya? Bagaimana zikir-zikir yang ada padanya setelahnya? Selama di waktu subuh itu. Ya. Maka begitu pun Allah bersumpah walayalin ashar, dan demi hari-hari yang 10 ini, yaitu yang 10 hari pertama di bulan Hijjah, kata para jumhur mufassirin, ini berarti juga menunjukkan keistimewaan dan keutamaan 10 hari pertama bulan Hijjah. Ya, nanti kita akan sebutkan apa utamanya. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, di mana 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, di antara yang menunjukkan keutamaannya, Allah menamakan hari-hari ini dengan hari-hari ma'lumat, ayyam ma'lumat, hari-hari yang ditentukan. Maksudnya ditentukan gimana itu ya? Apa maksudnya Allah mengatakan menamakan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini dengan ayyamun ma'lumat, hari-hari yang diketahui, yang ditentukan. Ya, maksudnya limited. Ya. Hari-hari yang terbatas. Ya, hari-hari yang ada, yang hanya 10 hari itu maksudnya.
hari-hari yang betul-betul dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang di dalamnya disyariatkan untuk kita di antara memperbanyak berzikir kepada Allah secara khusus. Masya Allah. Ya, berzikir itu pada asalnya kita disuruh berzikir kapanpun, dimanapun. Tapi Allah Subhanahu wa taala pernah menyuruh kita, hamba-hambanya, untuk berzikir secara khusus di waktu-waktu yang tertentu. Di waktu-waktu yang Allah telah menentukan, membatasinya. Allah telah melimit waktunya, yang itu jauh lebih mulia dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya, Allah menyebutkan dalam surat Al-Hajj ayat 28. Dalilnya dalam surat Al-Hajj ayat 28. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Allah mengatakan dan agar mereka berzikir kepada Allah, kata Allah, di waktu, di hari-hari yang ditentukan, kata Allah, di hari-hari yang terbatas, yang maksudnya dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka makna tafsir dari ayyamun ma'lumat itu, kata para mufassir, maknanya adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Masya Allah. Ya. Bahkan juga dalil yang menunjukkan akan keutamaan 10 hari ini, bahwa Nabi SAW pernah bersaksi. Nabi pernah menyaksikan, bersaksi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini betul-betul hari yang paling utama di dunia. Ya, kalau kita bertanya, ya, hari apa yang paling utama di sisi Allah? Ya. Maka Nabi SAW pernah bersaksi. Nabi pernah menyampaikan, menunjukkan akan kesaksiannya bahwa hari yang paling utama di dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nabi pernah mengatakan afdalu ayyamid dunya ayyamul ashr, yakni asyra Dzulhijjah. Rawahul Bazzar wa Ibnu Hibban dengan sanad sahih. Nabi mengatakan afdalu ayyamid dunya, ya, hari yang paling utama di dunia, kata Nabi. Nabi mengatakan ayyamul ashr, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Masya Allah, ini hari yang paling afdol, ini hari yang paling istimewa. Ya. Berarti apa? Tadi kita apa kaidahnya? Beramal di waktu yang istimewa, maka amal itu jauh lebih istimewa, lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga untuk menunjukkan keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini, di mana di dalamnya juga ada satu hari yang begitu utama. Ya, ada hari yang begitu luar biasa, hari yang lebih agung di antara hari-hari yang lainnya. Hari apa itu? Terdapat di dalamnya hari Arafah. Mana yang menguatkan, ya, yang lebih kemudian menguatkan, mempertegas 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu hari yang paling utama, yang paling istimewa, karena di dalamnya terdapat hari Arafah yang tidak ada pada hari lainnya. Hari Arafah itu hari apa? Ya, kenapa hari Arafah itu hari yang sangat mulia ini? Karena di dalamnya diantaranya dia disebut dengan hari maghfirah, hari pengampunan. Ya. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala banyak membebaskan hambanya dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pernah menyebutkan dalam hadis sahih, "Ma min ayyam aqsar min ayyu'tikallah fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah wa innahu la yadnu thumma yubahi bihimul malaika fayaqul ma arada haula." Rasulullah pernah mengatakan tidak ada hari, kata Rasulullah, tidak ada hari yang Allah lebih banyak membebaskan di dalamnya hamba-hambanya dari nerakanya, ya, dari siksa nerakanya, daripada di hari Arafah, kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah. Bahkan kata Nabi, kemudian Allah mendekat dan membangga-banggakan orang-orang tersebut, kata Rasulullah, di hadapan malaikat-malaikatnya,
Kemudian seraya berkata, kata Nabi SAW, ma arada haula. Apa yang diinginkan oleh orang-orang ini? Sudah diampunkan dosanya, dibebaskan dari neraka Allah. Kemudian Allah banggakan orang-orang ini di hadapan malaikat-malaikatnya. Kemudian Allah mengatakan, menawarkan, ma arada haula. Apa yang diinginkan oleh mereka ini di depan malaikat? Artinya maksudnya apa? Kalau seandainya mereka punya hajat dan keinginan, pasti akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya hari Arafah, hari di mana doa itu adalah doa yang mustajab. Ya, berarti doa di hari Arafah juga di antara pelajaran dalam hadis tadi. Yang pertama berarti hari Arafah adalah hari maghfirah. Hari di mana hamba-hamba itu betul-betul berpeluang untuk mendapatkan ampunan Allah Azza wa Jalla. Hari yang paling banyak Allah memerdekakan, membebaskan hambanya dari api neraka. Ya. Juga hari di mana Rasulullah mengatakan Allah menawarkan semua yang diinginkan, yang diminta dari Allah akan diijabah oleh Allah Azza wa Jalla. Itu hari Arafah. Ya. Sehingga dalam hadis lain Nabi pernah mengatakan khairud du'a du'a'u yaumi Arafah wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Rasulullah, dalil yang menunjukkan juga keutamaan hari Arafah yang ada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Hari Arafah itu hari ke-9 Pak ya. Hari ke-9 Dzulhijjah. Maka Nabi SAW mengatakan khairud doa. Doa yang terbaik kata Rasulullah. Sebaik-baik doa. Ya. Maksudnya sebaik-baik doa ini yang berpeluang doa itu kalau kita berbanyak akan diijabah oleh Allah. Itu kata Nabi SAW doa yang dipanjatkan di hari Arafah. Ya. Doanya seorang hamba yang dia berdoa di hari Arafah kata Nabi SAW. Lalu Nabi bahkan memberikan bocoran. Rasulullah memberikan apa sih doa yang terbaik di hari yang terbaik itu. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan wa khairu ma qultu ana, dan doa yang terbaik yang aku berdoa dengannya kata Nabi. Ya. Dan sebaik-baik doa yang aku ucapkan kata Nabi SAW, dan juga bahkan doa yang terbaik yang dipanjatkan oleh semua para nabi sebelumku kata Nabi. Jadi doa ini bahwa sekalian doa terbaiknya Nabi Rasulullah SAW, Nabi Muhammad, dan juga doa terbaiknya semua para nabi yang dilakukan di hari Arafah. Doa apa itu? Nabi mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini doanya. Ya, jadi kalau kita boleh juga berdoa dengan doa lain, boleh. Ya, sekalian. Kalau kita di hari Arafah tadi kata Nabi sebaik-baik doa itu doa di hari Arafah. Ya. Makanya orang-orang yang wukuf di Arafah itu banyak berdoa itu tempat mustajab, dan doa waktu doa yang mustajab. Ya. Boleh ya kita berdoa dengan doa yang lain? Maka jawabannya boleh. Tapi doa yang prioritas, doa yang paling afdol yang harusnya diprioritaskan, diperbanyak oleh seorang hamba ketika berada di hari Arafah, maka doanya doa tadi kata Nabi. Kata Nabi mengatakan sebaik-baik doa yang aku baca kata Rasulullah, yang aku ucapkan, dan juga para nabi mengucapkannya kata Nabi. Kata Rasulullah, semua para nabi mengucapkannya di hari Arafah. Tadi doanya apa? Ternyata kita hafal loh sekarang, gampang ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Masya Allah. Doa itu yang kita berbanyak selain doa-doa yang lain. Ya. Kemudian juga yang menunjukkan akan keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini, di mana di dalam hari-hari itu ada yang dinamakan dengan hari Nahar, Yaumun Nahar. Apa itu Yaumun Nahar? Hari yang terdapat di dalamnya atau disyariatkan padanya penyembelihan kurban. Ya, An-Nahar maknanya penyembelihan kurban, hewan kurban.
Ya, maka Nabi SAW pernah menyebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i, Nabi pernah mengatakan a'zamul ayyam indallahi yaumun nahar thumma yaumul qar. Nabi juga pernah mengatakan di antara hari yang paling agung, kata Nabi, hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengatakan hari apa itu? Nabi mengatakan yaumun nahar, hari nahar, hari di mana kita disyariatkan untuk menyembelih kurban kita. Itu kapan itu? Di hari yang ke-10 ya. Berarti 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu puncak hari yang paling utama di antara hari-hari itu adalah hari nahar. Hari yang paling agung kata Nabi di antara hari-hari yang agung tadi. Ya. Summa yaumul qar, kemudian hari setelahnya. Hari apa setelahnya itu? Hari tasyrik, berarti ya, juga hari yang utama. Ya, hari tasyrik. Ya nanti Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa amal soleh yang hendaknya yang kita sangat dianjurkan untuk melakukannya ketika kita berada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Karena kaidahnya bahwa sekalian, semakin amal yang kita kerjakan tepat sesuai dengan sunnah, maka semakin amal itu menjadi terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kayak tadi, Pak ya, doa boleh berdoa apa saja. Tapi kalau ada doa yang sesuai dengan sunnah Nabi, yang Nabi amalkan secara khusus, maka mana yang lebih afdal doa itu? Pastinya doa yang Nabi mencontohkannya secara khusus itu paling afdal. Ya. Ini berarti kaidahnya semakin amal itu mendekati sunnah seperti apa yang dikerjakan, yang ditunjukkan oleh Nabi, maka semakin amal itu menjadi amal terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ada amal yang baik, ada amal yang terbaik. Ya. Ada amal yang dicintai oleh Allah, ada amal yang lebih dicintai oleh Allah. Pada asalnya amal soleh itu dicintai oleh Allah. Tapi ada amal yang lebih dicintai oleh Allah. Buktinya Allah menyebutkan ada amal yang terbaik. Ya. Allah mengatakan dalam surat Al-Mulk ayat 2 ya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Ya, untuk menguji, Allah ingin menguji kalian, kata Allah, dengan kehidupan, kematian, semua musibah dan semua yang diberikan Allah kepada kita, yang itu bentuknya sebagai ujian buat manusia itu. Buat apa sih Allah datangkan musibah, ujian itu? Allah mengatakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, dengan ujian itu Allah menguji kalian, kata Allah, ya, untuk Allah mengetahui ayyukum ahsanu amala. Siapa sih di antara kalian yang paling terbaik amalnya? Ya, siapa? Ya, jadi Allah ingin tahu dengan ujian-ujian tadi siapa orang yang tetap istiqomah, orang-orang yang betul-betul ya mempersembahkan amalnya yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka para mufassir mengatakan berarti ada amal yang terbaik. Ada orang-orang yang ketika beramal itu yang paling baik di antara kita, yang terbaik di antara kita. Ya, maka para mufassir mengatakan, apa sih amal yang terbaik itu? Ketika Al-Fudail bin Iyad pernah ditanya, apa sih amal yang terbaik di antara hamba itu? Ya. Maka Al-Fudail bin Iyad mengatakan amal yang terbaik itu amal yang memenuhi 2 syarat. Yang pertama adalah akhlasuhu wa aswabuhu. Amal yang paling ikhlas di antara kita dalam melakukannya untuk Allah. Ya, yang dia betul-betul yang paling mengharapkan balasan kepada Allah Subhanahu wa taala amal yang dia kerjakan. Kemudian yang kedua, amal yang paling sesuai dengan sunnah. Amal yang paling tepat, ya, yang paling mengikuti sunnah Nabi SAW, maka itulah amal yang terbaik. Semakin amal itu persis seperti apa yang dikerjakan Nabi, sesuai dengan petunjuk yang diajarkan Nabi, maka semakin amal itu terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berarti kalau terbaik, semakin peluang untuk diterima dan diberikan ganjaran yang besar semakin besar. Ya. Lalu apa? Maka kita ingin bertanya, amal apa saja yang sangat dianjurkan, yang kita prioritaskan ketika kita berada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Maka yang pertama adalah ada'u manasikil hajj wal umrah, melaksanakan
ibadah haji dan umroh. Ya, haji itu kapan sih Pak dilakukan? Kok orang sekarang sudah mulai pergi Pak ya? Sekarang udah mulai berangkat Pak ya? Orang-orang menunaikan ibadah haji. Kan ini bulan Dzulqa'dah. Ya, kok memang ada aktivitas ibadah haji itu di bulan Dzulqa'dah? Nggak ada jawabannya. Ya. Ibadah haji itu ada di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah amalannya. Jadi kalau Bapak yang sudah pernah pergi haji, ya, kalau sekarang berangkat di bulan Dzulqa'dah itu bukan langsung ibadah haji, nggak ada ibadah haji. Ya, mereka dimampirkan di Madinah, ya, untuk menunggu waktu haji datang. Kapan waktu pelaksanaan ibadah haji? Adanya di hari, ya, di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, itu mulai dari hari Tarwiyah di hari ke-8 Dzulhijjah itu baru ada ibadah haji. Ya, ibadah haji itu. Jadi bukan dulu Dzulqa'dah sekarang berangkat mereka sudah haji, tidak. Ya. Sehingga betul-betul ibadah haji ini karena dia dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, sehingga betul-betul ibadah haji adalah ibadah yang paling afdol. Sehingga ganjaran yang Allah berikan juga ganjaran yang afdol. Apa sih ganjaran ibadah haji dan umrah ini? Nabi menyebutkan dalam hadis sahih, dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi mengatakan al-umratu ilal umrah kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaun ilal jannah. Nabi mengatakan ibadah umrah yang diikuti dengan ibadah umrah berikutnya, itu Nabi memastikan kafaratun lima bainahuma, ya, menjadi kafarat, menjadi penggugur dosa-dosa di antara keduanya. Masya Allah. Lalu bagaimana haji? Nabi mengatakan wal hajjul mabrur. Sedangkan haji yang mabrur, haji mabrur itu apa? Haji yang dikerjakan dengan mengikuti petunjuk Nabi SAW, sesuai dengan petunjuk Nabi, kata Nabi, tidak ada balasannya kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Siapa yang gak pengen masuk surga? Itu Nabi memastikan orang yang hajinya mabrur, gak ada balasan yang pantas yang diterimanya kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kenapa banyak orang bersemangat, antusias untuk berhaji? Karena dia tahu, ya, gak ada balasannya, kata Nabi, kecuali surga. Bagaimana? Dia gak berusaha bersungguh-sungguh untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Ada orang sampai jual sawahnya, jual perhiasannya. Orang-orang di kampung begitu Pak ya. Mau haji sampai saking pengennya pergi haji, menunaikan ibadah haji, semuanya dia jual. Dia korbankan, Masya Allah. Ya. Ini apa namanya? Yang pertama melaksanakan ibadah haji dan umroh, ya, di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang kedua adalah as-siyam. Amalan yang hendaknya kita prioritaskan untuk kita lakukan di 10 hari pertama bulan Hijjah adalah berpuasa. Memperbanyak puasa. Boleh gak berpuasa di semua harinya? Boleh. Selain hari yang ke-10 tentunya Bapak sekalian. Ya. Karena di hari yang ke-10 itu hari raya Idul Adha. Yang hari itu diharamkan kita berpuasa. Karena hari raya ini, kata Nabi, hari kalian makan dan minum. Gimana berpuasa? Nabi aja mengatakan hari raya itu hari di mana kalian makan dan minum, kata Rasulullah. Hari pesta, hari kita berbahagia, bergembira dengan makan dan minum. Ya. Jadi kalau ada orang hari raya berpuasa itu aneh itu ya. Makanya diharamkan berpuasa. Ini hari raya ini. Ya, hari bersenang-senang, hari makan dan minum. Nabi menyebutkan ya. Hari makan dan minum, kata Rasulullah. Kok kita berpuasa kan gitu kan, aneh itu ya. Orang lagi makan-makan, minum-minum yang enak-enak, kita malah puasa ya kan. Nggak boleh makanya. Ya. Maka boleh ya kita berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9? Maka jawabannya boleh, dan itu diamalkan oleh Nabi SAW. Ya, Nabi disebutkan oleh Aisyah, oleh para istri Nabi, di antara amalan puasa sunnah yang dikerjakan oleh Nabi SAW, Nabi biasa melakukannya. Itu disebutkan oleh para istri Nabi, kana ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Dzulhijjah wa yauma Asyura wa thalathata ayyam min kulli syahr. Rawahu Ahmad dan sanad sahih. Nabi, kata para istrinya, Nabi ini biasa berpuasa di 9 hari pertama bulan Dzulhijjah.
Nabi berpuasa tanggal 1 sampai tanggal 9. Dan juga berpuasa di hari Asyura, yaitu kapan? 9 dan 10 Muharram. Dan juga Nabi biasa berpuasa 3 bulan, 3 hari setiap bulannya. Masya Allah. Ini di antara amal-amal yang biasa Nabi mengerjakannya. Sehingga berpuasanya dikatakan hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah yang ditekankan, yang sangat dianjurkan untuk dilakukan. Ya. Puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 bahwa kalau kita punya waktu, kita mampu, punya kesempatan, kenapa kita nggak lakukan? Bukankah berpuasa ini Nabi pernah mengatakan as-siyamu junnah yastajinnu bihal abdu yaumal qiyamah. Kata Nabi, puasa itu adalah perisai yang dijadikannya sebagai tamengnya dari api neraka Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Di puasa yang kita kerjakan hari ini, itu akan Allah jadikan sebagai tameng ya seorang hamba yang menyelamatkannya dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita nggak semangat menjauhkannya sejauh-jauhnya. Dalam hadis yang lain Nabi pernah mengatakan, man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nar 70 kharifan. Nabi pernah mengatakan, barang siapa yang berpuasa 1 hari, kata Rasulullah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah niscaya akan menjauhkannya dari api neraka Allah sepanjang 70 tahun. 70 kharif, kata para ulama, 70 waktu, 70 masa, 70 tahun. Ya, Allah akan jauhkan orang ini 1 hari puasanya dari api neraka Allah selama 70 tahun. Masya Allah. Bagaimana kalau dia berpuasa berhari-hari, memperbanyak puasanya? Masya Allah. Berarti potensi, peluang untuk dia selamat dari api neraka begitu besar ya. Masya Allah. Gimana kita gak berpuasa? Ini hari yang istimewa masalahnya. Karena berpuasanya ini, kita berpuasa di waktu yang istimewa ini, bukan di waktu biasa ini. Ya. Kalau kita tidak bisa mempuasakan semua harinya, kata para ulama, setidaknya berpuasa di sebagian harinya. Masa gak bisa puasa 2 hari lah? Masa gak bisa puasa, menyempatkan diri puasa? Sibuk apa kita gak bisa berpuasa? Mana yang lebih sibuk, Allah apa kita apa Rasulullah ini ya? Rasulullah lebih sibuk sama kita. Saya kerjanya banyak kalau puasa. Ya banyak alasannya kita bayar. Allah, Rasulullah manusia paling super sibuk ini. Ya, waktu-waktunya Masya Allah, gak ada yang kayak kita banyak lewatnya, banyak sia-sianya. Rasulullah setiap waktunya Masya Allah ya, beliau memanfaatkannya betul-betul dengan sebaik-baiknya ini. Ya, gak ada waktu yang luang buat Rasulullah. Ya, yang dipikirkan bukan hanya dirinya, keluarganya, umat dipikirkan Rasulullah. Kita mungkin pikir kepentingan kita, apa yang menguntungkan buat kita dan keluarga kita. Ya, ini Rasulullah SAW. Kalau tidak sebagian harinya kita berpuasa. Kalau tidak juga, kata para ulama, setidaknya berpuasa yang lebih dikhususkan untuk kita berpuasa padanya, yaitu berpuasa di hari Arafah. Berpuasa setidaknya pada tanggal 9 ya, karena sayang begitu sayangnya kalau kita lewatkan. Kenapa? Karena ganjarannya begitu besar yang kita tidak dapatkan di waktu lain. Berapa balasannya, apa ganjaran orang yang berpuasa di hari Arafah, 1 hari di hari Arafah? Nabi menyebutkan siyamu yaumi Arafah, kata Rasulullah, siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah ay yukaffira sanata allati qablahu wa sanata allati ba'da, rawahu Muslim. Dalam hadis sahih riwayat Muslim ini, Nabi pernah mengatakan ketika ditanya tentang apa sih keutamaan berpuasa di hari Arafah, Nabi mengatakan keutamaan berpuasa di hari Arafah, kata Rasulullah, ahtasibu 'ala Allah, saya betul-betul berharap kepada Allah dengan melakukan puasa 1 hari di hari Arafah di tanggal 9 Dzulhijjah, Allah mengampuni dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Masya Allah. Gimana kita nggak pengen banget? Bagaimana kita nggak punya semangat untuk berpuasa di hari itu? Pada saat Allah, ya, Rasulullah mengatakan berpuasa di hari Arafah di tanggal 9 Dzulhijjah itu dapat mengampuni dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Masya Allah. Ini kesempatan kita ini. Ya, untuk kita mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya Bapak sekalian ya. Jadi kalau bisa semua orang kita ajak untuk berpuasa di hari itu. Ya.
Kemudian juga di antara amal lainnya yang khusus yang hendaknya kita memperbanyaknya adalah bertakbiran. Ya, kenapa kita kata takbiran? Karena bukan hanya takbir yang disunnahkan pada saat itu, juga bertahlil, mengucapkan la ilaha illallah, dan tahmid, mengucapkan alhamdulillah. Ya. Kapan kita, Bapak sekalian, kalau kita bertanya, kapan kita disunnahkan untuk bertakbiran? Untuk kita memperbanyak takbir. Itu ternyata bukan hanya disunnahkan di malam takbiran, Bapak sekalian. Ya. Kan kita banyak mendapatkan kaum muslimin, mereka banyak bertakbiran itu di malam takbiran, Pak ya. Di malam hari raya biasanya. Oh, mereka mulai itu takbiran di mana-mana, bahkan di jalan-jalan. Ya. Padahal ya, sunnah bertakbiran ini ya menyambut hari raya Idul Adha ini, itu sunnahnya sudah disunnahkan oleh Nabi sejak kita memasuki awal bulan Dzulhijjah, Bapak sekalian. Ini banyak tidak diketahui oleh kaum muslimin. Ternyata sunnah bertakbir itu disunnahkan sejak kita memasuki awal bulan Dzulhijjah. Mana dalilnya? Disebutkan Nabi SAW. Ya. Nabi mengatakan, "Ma min ayyam a'zam indallahi wa la ahabbu ilaihi al-amalu salih fihinna min hadhil ayyam al-ashr. Fa aksiru fihinna min at-tahlil wa takbir wa tahmid." Nabi SAW mengatakan, ya, apa kata Nabi SAW? Ya, dalam hadis riwayat Imam Ahmad, hadis ini Nabi mengatakan tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah dan lebih dicintai oleh Allah untuk melakukan amal saleh di dalamnya dari 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka Nabi menyuruh kita secara khusus, di antara amal-amal khususnya Nabi mengatakan fa'aksiru fihinna, maka perbanyaklah oleh kalian di dalamnya di hari-hari yang 10 itu, kata Nabi. Apa yang diperbanyak? Memperbanyak membaca tahlil. Apa itu tahlil? La ilaha illallah. Takbir, memperbanyak takbir oleh kalian, kata Nabi, yaitu memperbanyak membaca Allahu Akbar. Tahmid, memperbanyak membaca tahmid alhamdulillah. Sebagaimana ya zikir ini dikumpulkan oleh para sahabat yang telah kita amalkan bacanya, Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Itu dia. Ini yang kita perbanyak. Ini yang kita gemakan. Kapan itu? Sejak kita memasuki awal bulan Dzulhijjah. Nabi mengatakan, ya, perbanyaklah oleh kalian bertakbiran di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, berarti sejak awal. Ya, bahkan Al-Imam Bukhari pernah meriwayatkan bagaimana bertakbiran dari awal bulan Dzulhijjah itu ya, para sahabat mengamalkannya ketika mereka berada di 10 hari pertama sejak awal bulan Dzulhijjah. Kata Imam Bukhari, kana Abu Hurairah wa Ibnu Umar yakhrujani ila suq fi hadhil ayyam al-ashr yukabbiran fayukabbiran nasu bitakbirihim. Kata Imam Bukhari dalam riwayat asar yang sahih, ya, beliau mengatakan Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar, ini dua sahabat yang dikenal di kalangan para sahabat betul-betul ya yang paling berpegang teguh dengan sunnah Nabi. Jadi ini sahabat yang dilihat oleh para sahabat betul-betul begitu kuatnya memegang sunnah. Ya. Ini kedua sahabat ini, kata Imam Bukhari, ya, keduanya apabila pergi ke pasar, ini ke pasar loh bawa sekalian ya, bukan ke masjid ini ya, bukan ke majelis taklim ya. Keduanya kalau pergi ke pasar pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, apa amal yang dilakukannya? Yukabbiron. Keduanya menggemakan takbir di dalam pasar. Jadi di pasar mereka Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu sejak masuk awal bulan Dzulhijjah tuh, Pak. Ya. Lalu apa kemudian yang dilakukan orang-orang saat itu? Fayukabbiron nas bitakbir. Maka semua orang yang ada di pasar mengikuti takbir keduanya. Ya. Kata Imam Bukhari, maka semua manusia, semua orang yang ada di pasar, karena tahu yang melakukan takbir itu Abdullah bin Umar ini, ya,
Karena tahu yang melakukan takbiran dari awal bulan Dzulhijjah itu adalah Abu Hurairah, maka semuanya mengikuti takbir keduanya. Ya, mencontohkan takbir keduanya. Kenapa Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah? Karena mereka tahu ini yang bertakbir ini Abdullah bin Umar. Ini yang bertakbir ini Abu Hurairah, yang mereka tahu orang yang paling di antara sahabat yang paling semangat berpegang teguh mengamalkan sunnah Nabi. Bahkan sampai kata para ulama, Abdullah bin Umar ini bukan hanya yang disunahkan Nabi yang diikuti, bahkan hal-hal yang bukan merupakan bagian dari sunnah Nabi, kebiasaan-kebiasaan Nabi itu diikuti sama Abdullah bin Umar. Jalannya Rasulullah gimana, bahkan kan jalannya Rasulullah bukan sunnah. Ya kata para ulama, tidak semua yang dikerjakan Nabi itu sunnah. Ya, ada yang bukan sunnah itu yang menjadi kebiasaan Rasulullah, yang sifatnya tabiat. Ya, seperti Nabi rambutnya pernah panjang sebahunya. Ini sunnah apa tidak ini? Ya, maka sebagian para ulama mengatakan tidak sunnah. Ya, Nabi pernah memanjangkan rambutnya sampai sebahunya. Ya, seperti berjalannya Rasulullah. Itu Rasulullah berjalan misalnya kayak gimana geraknya Rasul, jalannya, cara Rasulullah. Itu sebenarnya tidak sunnah. Tapi Abdullah bin Umar saking ingin ya meniru semua yang dikerjakan Nabi, dikerjakan sama Abdullah bin Umar. Pengen tahu gimana sih jalannya Rasulullah. Maka Abdullah bin Umar itu orang yang sangat mirip dengan Rasulullah. Bahkan secara wajah, sebagian orang mengatakan secara wajah, di antara orang-orang sahabat yang mirip wajahnya Rasul, Abdullah bin Umar. Ya, juga misalnya Al-Imam Asy-Syafi'i, pernah disebut Al-Imam Syafi'i, turunnya Rasulullah itu ya. Itu zaman ya, makanya ya ketika tahu yang bertakbiran itu adalah Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah, mereka mengikuti pasti dari Rasulullah. Ini pasti bersumber dari Rasulullah. Ya. Maka sunnah bertakbir itu bukan hanya di malam takbiran, tapi disunnahkan sejak awal memasuki bulan Dzulhijjah. Ya, sehingga ini kata para ulama, orang yang mengamalkan sunnah di saat sunnah itu ditinggalkan, di saat sunnah itu tidak dihidupkan oleh banyak orang, ya, orang tidak mengetahui dan tidak mengamalkannya, lalu kita mengamalkannya, maka orang ini mendapatkan pahala jariyah. Ya, pahala jariyah, pahala yang terus menerus mengalir pahalanya walaupun orang yang mengamalkan telah meninggal dunia. Ya. Mungkin emang orang akan awal-awalnya bingung ya, ini orang ngapain ya? Ya, belum malam takbiran masih lama, masih 9 hari lagi, ini orang sudah takbiran. Ya, di pasar lagi takbirannya. Kan orang jadi mungkin kita anggap sesuatu agak aneh ya. Wah, ini ngapain ini fulan, ini orang fulan mimpi apa stres gitu kan ya. Kok belum malam takbiran udah takbiran aja. Nah, itu mungkin kayak gitu kali Pak ya. Ya, tapi Masya Allah perlu ya kita contohkan. Setidaknya orang dengan kita contohkan, orang bertanya, ini kenapa fulan ini kok takbiran belum malam takbiran? Emangnya disunahin? Emangnya disunnahkan? Akhirnya cari tahu orang. Ya. Maka orang kata para ulama yang dia menghidupkan sunnah di saat sunnah itu ditinggalkan, saat sunnah itu tidak banyak diamalkan, bahkan dia menjadi contoh dalam pengamalan sunnah tersebut, maka dia mendapatkan pahala jariyah. Sebagaimana Nabi pernah mengatakan, man sanna fil Islam sunnatan hasanah kana lahu ajrun wa ajru man amila bihi min ba'dihi min ghairi ayin qusa min ujurihim syai'. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mencontohkan sunnah, kata Rasulullah, barang siapa yang mengamalkan, mencontohkan sunnah Nabi SAW di saat sunnah itu tidak dikerjakan, kata Rasulullah, ya, orang meninggalkannya, kata Rasulullah, maka baginya pahala dari sunnah yang dia amalkan, yang dia kerjakan, dan juga semua pahala ya sebanyak orang-orang yang mengikutinya setelahnya, tanpa mengurangi pahala orang-orang yang mengikutinya sedikit pun sampai hari kiamat. Masya Allah, gara-gara bapak nih orang-orang akhirnya mereka bertakbiran sejak memasuki awal bulan Dzulhijjah tahunnya berikutnya. Masya Allah, ya, kok bapak, ya saya tahunya dari fulan itu ternyata betul-betul sunnah. Ya, akhirnya ada orang lagi mengikuti, banyak akhirnya orang mengikuti. Siapa yang pertama kali menghidupkannya? Itulah orang paling banyak pahalanya. Masya Allah, itu Pak ya. Jadi bertakbiran.
Kemudian amal yang lainnya adalah tentunya amal-amal yang semuanya disyariatkan. Ya. Seperti berkurban juga diantaranya. Berkurban, ya maka kalau kita bertanya mana yang paling afdal berkurban itu di hari tasyrik, hari ke-11, 12, 13 Dzulhijjah, apa di hari An-Nahr di tanggal 10 Dzulhijjah? Maka jawabannya jawabannya di hari Nahar di tanggal 10 Dzulhijjah pastinya. Ya. Karena dia berada di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Karena dia ada di waktu yang di puncak hari, ya di topnya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, top 10-nya. Ya. Top 10-nya itu berarti 10 hari ya, paling puncaknya 10 harinya, di 10 hari ke-10-nya. Ya tadi Nabi menyebutkan a'zamul ayyam indallah, hari yang paling agung di sisi Allah adalah hari Nahar. Ya hari di tanggal 10 bulan Dzulhijjah yang disebut dengan hari Nahar. Makanya namanya kenapa hari Nahar, 10 hari ke-10 itu, hari raya Idul Adha. Kenapa dikatakan Adha? Adha itu maknanya nahar, penyembelihan binatang kurban. Ya, maka berkurban yang paling utama jadi hari itu, hari yang dinamakan sama Nabi hari penyembelihan kurban, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah. Walaupun boleh kita berkurban di tanggal 11, 12, 13 boleh. Tapi kalau kita bicara yang afdal, ya berkorban itu adalah di mana? Di hari yang ke-10, di hari Nahar itu sendiri. Ya, kemudian sholat hari raya juga di antara amal yang paling besar, yang paling utama di sholat hari raya, jangan sampai ditinggalkan. Ini sholat setahun sekali, masa kita nggak sholat, Pak ya? Ya kapan lagi kita sholat hari raya itu? Ya, nggak ada di waktu-waktu lain ini. Tapi ada kita lihat kaum muslimin di hari raya tidur, nggak berangkat ke masjid, nggak berangkat ke lapangan untuk sholat hari raya. Ya Allah. Padahal harinya terbatas ini. Nggak ada di waktu lain kita sholat hari raya ini. Cuma setahun sekali kita bisa menyempatkan diri kita. Tidur masih bisa banyak tidur di waktu lain. Tapi ada orang ya kaum muslimin di hari raya itu malah tidur. Nggak berangkat sholat hari raya, ya Allah. Ya padahal ini waktu yang istimewa ini. Ya sholatnya pasti ya menjadi sholat yang istimewa. Kemudian semua amalan lainnya, sodako ya. Sodako di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah tentunya akan jauh lebih utama. Kalau di hari-hari yang biasa, Nabi pernah mengatakan fattaqun nar walau bisyikki tamrah. Kata Nabi SAW, fattaqun nar, ya bertakutlah kalian, berlindunglah kalian dari api neraka Allah walaupun hanya bersedekah dengan setengah buah kurma. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Ya. Nabi pernah mengatakan bagaimana dahsyatnya bersedekah, Bapak-bapak sekalian. Ya. Sampai Nabi mengatakan berlindunglah kalian dari api neraka Allah walaupun hanya bersedekah dengan setengah buah kurma. Masya Allah. Berarti ini menunjukkan betapa setengah buah kurma ini, betapa sedekah yang kecil sekalipun itu bisa menjadi tameng menyelamatkan, melindungi seorang dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau dia bersedekah lebih dari itu pas masuknya? Kalau setengah buah kurma yang nggak ada artinya, bawa sekali. Bagi kita nggak ada artinya. Ya kalau kita beli setengah buah kurma dikasih nggak sama penjualnya? Ya dikasih, tapi dikasihnya gratis. Sudah saya kasih ya 10 butir gratis dah dibawa. Mungkin gitu kali ya. Mau beli setengah buah kurma nggak dijual, dikasih mungkin. Bahkan lebih dari itu dikasihnya oleh penjualnya. Ya. Tapi setengah buah kurma ini luar biasa di sisi Allah. Kalau bagi orang mungkin nggak ada artinya, orang mungkin nggak mau nerima sedekah setengah buah kurma, ya. Tapi bagi Allah begitu berarti, ya. Membuat orang itu terselamatkan dari api neraka Allah Azza wa Jalla. Dan juga amalan-amalan intinya selama itu disyariatkan, ya apa sholat malam, baca Quran, maka amal itu jauh lebih istimewa. Ya mengakhiri tausiah kita, Nabi bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, hadis Nabi mengatakan ma min ayyam ya al-amalu salih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam al-ashr, yani ashr Dzulhijjah. Faqalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajul kharaja bi nafsi wa mali thumma lam yarji min dhalika bi syai'. Rahul Bukhari. Nabi mengatakan ma min ayyam, tidak ada hari-hari kata Rasulullah di mana melakukan amal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah dari melakukannya di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ya. Di
Jadi tidak, kata Nabi, tidak ada hari di mana amal soleh yang kita kerjakan itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya lebih besar pahala yang diberikan oleh Allah, dilipat gandakannya pahala itu daripada amal-amal soleh yang kita lakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Jadi kalau nggak ada amal yang bisa mengalahkan keutamaan amalan yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini sampai-sampai para sahabat mengkonfirmasi kepada Rasulullah. Seakan-akan para sahabat ini merasa tidak cukup, sampai mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah betul tidak ada amalan sehebat apapun itu bisa mengalahkan amalan seorang hamba yang dilakukannya di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Amal apa yang ditanya oleh para sahabat? Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Apa yang ditanya sahabat? Amalan besar. Wahai Rasulullah, tidakkah pula berjihad ya Rasulullah, berperang di jalan Allah itu bisa mengalahkan keutamaan amalan yang dilakukan seorang hamba di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Apa jawab Rasulullah? Walal jihadu fi sabilillah. Tidak pula berjihad, berperang di jalan Allah itu bisa mengalahkan amalan apapun, sekecil apapun yang dilakukan seorang hamba di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Masya Allah. Ini jihad bapak sekalian. Jihad ini amalan yang semua kita mungkin gak siap dan gak mampu kalau kita diseru berjihad hari ini. Hari ini kalau ada panggilan jihad Pak, diwajibkan berjihad setiap kita. Kira-kira siap gak? Kenapa kita katakan tidak semua orang mampu melakukannya? Karena yang dipertaruhkan bukan hanya waktu, bukan hanya harta kita, tapi yang kita pertaruhkan ketika kita berjihad nyawa kita. Sesuatu yang paling kita cintai. Bukankah kalau kita seandainya diberikan pilihan oleh Allah untuk hidup selama-lamanya di dunia, mungkin kita nggak pengen mati mungkin kan? Kita ingin hidup lama di dunia ini. Kita ingin nggak pengen mati. Banyak orang mungkin berharap panjang umurnya. Itu yang diharapkan oleh manusia. Bahkan orang kalau seandainya diberikan pilihan mana yang harus dia pertaruhkan antara harta dan nyawanya, mungkin orang akan lebih pertaruhkan hartanya. Gak apa-apa deh harta saya hilang, asal nyawa saya selamat. Kan gitu Pak ya. Kalau harta bisa dicari, kalau nyawa hilang nggak bisa dicari di mana-mana. Udah selesai, udah tamat. Saya begitunya orang dengan nyawanya, sesuatu yang sangat dia cintai. Jangankan kita, bahkan para sahabat saja, ada di antara para sahabat ketika disuruh berjihad itu terlalaikan dari berjihad dengan hartanya, dengan dunianya. Ada Ka'ab bin Malik yang pernah dicueki sama Nabi karena sibuk mengurusi dunianya, sampai kemudian Ka'ab ini gak berangkat berjihad. Sampai jihad itu selesai, para sahabat pulang dari medan jihad, Ka'ab tidak jadi berjihad. Sampai akhirnya Ka'ab ini dicueki sama Nabi. Ketika bertemu sama Nabi, Nabi memalingkan wajahnya. Bahkan juga semua para sahabat disuruh memboikot Ka'ab bin Malik dan 2 sahabat lain. Jadi kalau salam nggak dijawab oleh Nabi dan para sahabat lainnya. Sampai Ka'ab ini merasa hidupnya sempit. Ini bolehnya, ini namanya hajar namanya. Dalam istilah para ulama, menghajar, memboikot, mengembargo seseorang yang melakukan kemaksiatan dalam rangka dia kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tujuannya agar dia sadar dengan maksiat yang dia kerjakan, kemudian dia mau bertobat kepada Allah. Itu hajat. Tapi kalau nggak ada tidak bermanfaat hajar itu, maka nggak boleh dilakukan. Maka tujuan biar orang yang kita cuekin ini karena kemaksiatannya dia sadar dia telah berbuat maksiat, dia berhenti dan dia bertobat kepada Allah. Ini Ka'ab bin Malik kelasnya, kelasnya sahabat. Ketika disuruh jihad malah asik dengan dunianya. Itu sahabat, masya Allah. Bagaimana dengan kita? Yang tentunya akan sayang dengan dunia. Gimana kerjaan saya nih? Gimana bisnis saya besok ada deal-dealan ini? Kalau saya jihad nanti lewat ini misalnya gitu ya. Hilang nih dunia saya kan gitu. Maka begitu. Maka berjihad. Maka ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, tidakkah berjihad ya Rasulullah? Ini amalan besar, itu pun tidak bisa mengalahkan 10 hari amalan yang dilakukan 10 hari pertama. Kata Nabi, iya. Kecuali apa kata Nabi? Kecuali seseorang yang dia keluar berperang di jalan Allah, dia bawa
dia korbankan nyawa dan hartanya, kemudian dia tidak kembali dengan sesuatu apapun dari keduanya. Kecuali ini, kata Nabi. Masya Allah ya, berarti ini ya tentunya kita yang mengetahui bahwasanya betul-betul 10 hari pertama bulan Hijjah ini betul-betul hari yang paling utama, ya, di mana juga melakukan amal soleh menjadi amal yang sangat-sangat utama. Ya, amal soleh yang tidak pernah terkalahkan dengan amal soleh apapun yang dikerjakan di waktu selainnya. Maka tentunya kita yang mengetahuinya, ketika nanti kita dikasih panjang umur oleh Allah di bulan depan, ya, kita akan menghadapi 10 hari pertama bulan Hijjah. Tentunya sangat sayang kalau kita betul-betul tidak memanfaatkan sebaik mungkin, ya, dengan semangat yang lebih untuk memperbanyak amal soleh yang disyariatkan. Maka ini kerugian besar. Kita nggak tahu jamaah, apakah nanti di masa yang akan datang, di tahun depan, kita masih bisa bertemu dengan waktu yang istimewa ini. Wallahu a'lam. Ya, kita nggak tahu masalah. Maka mari kita manfaatkan ya 10 hari pertama bulan Hijjah sebentar lagi akan datang kepada kita, sebagaimana semangat kita ketika kita berada di Ramadan, di khususnya di hari-hari terakhir Ramadan, di 10 hari terakhir Ramadan, untuk kita bersemangat memperbanyak amal soleh kita. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur oleh Allah, dan mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan untuk berbanyak amal soleh, dan mudah-mudahan semua amal soleh itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saja yang saya sampaikan kesempatan kali ini. Ada yang bertanya Bapak sebelum kita tutup? Ya, Pak Dodi. 10 hari di bulan Hijjah pertama itu di hari-hari siang itu. Kalau malam sendiri gimana? Iya. Baik. Mana yang lebih utama 10 hari pertama di bulan Hijjah dengan 10 hari terakhir Ramadan? Kalau kita bicara lebih. Tapi semua hari ini hari yang paling utama. Ya. Tapi kalau kita bandingkan, kalau kita bertanya tentang perbandingan, ya, para ulama ditanya mana yang lebih utama 10 hari terakhir Ramadan dengan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ya. Maka sebagian para ulama mengatakan, ya, keduanya memiliki kekhususan. Kalau malamnya, maka yang paling utama adalah 10 malam terakhir Ramadan. Jadi harinya semuanya utama. Tapi kalau berbicara mana yang lebih utama Ramadan 10 hari terakhirnya apa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, maka kata para ulama yang lebih afdal kalau malam itu yang paling afdal, yang paling utama adalah malam-malam terakhir Ramadan. 10 malam terakhir Ramadan. Kenapa? Karena di malam-malam 10 terakhir Ramadan itu ada malam Lailatul Qadar yang tidak ada pada malam-malam lainnya. Apa ada Lailatul Qadar di malam-malam lain? Ya, nggak ada. Sampai di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ada malam Lailatul Qadar? Nggak ada. Ya, karena di dalamnya di antaranya kata para ulama, di 10 malam terakhir Ramadan ada malam yang begitu istimewa. Ya, malam yang Allah mengatakan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Dalam surat Al-Qadar sampai Allah mensifati malam Lailatul Qadar ini, kata Nabi, ya, malam Al-Qadar malam kemuliaan. Al-Qadar maksudnya kemuliaan. Ya. Allah mengatakan malam Lailatul Qadar ini malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Masya Allah, 1000 bulan loh. Ya, maksudnya melakukan amal soleh maksudnya. Malam Lailatul Qadar malam yang ketika melakukan amal soleh pada malam itu lebih baik, ya, dari melakukan amalan yang serupa selama 1000 bulan lamanya. 1000 bulan itu Pak ya? 1000 bulan berapa itu ya? 83 tahun lebih gitu. Ya. Namun kalau siangnya kata para ulama, maka kalau siangnya, ya, itu yang paling afdol adalah siang hari di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Itu rinciannya para ulama. Ya, kalau siangnya beramal soleh, ya, yang lebih afdol itu di siang hari di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Itu ya. Itu wallah, itu yang disebutkan oleh para ulama ketika ditanya mana yang lebih afdol, 10 hari terakhir atau 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Wallah. Kalau malam-malam di bulan Dzulhijjah gimana? Malam-malam di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah apakah dilipat gandakan juga seperti siangnya? Iya, dilipat gandakan. Ya. Apakah juga malamnya itu afdal? Kayak kita ini bicara afdal. Ya.
Ya, ini kita bicara afdal. Ya, ini malam-malam ini, hari-hari ini, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, 10 hari terakhir bulan Ramadan, ini hari-hari yang utama. Ya, hari-hari yang paling utama, yang paling istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala, untuk kita beramal soleh juga di dalamnya. Ya, pastinya hari yang utama berarti beramal soleh di dalamnya juga akan menjadi lebih utama, lebih istimewa. Ya. Kalau jadi ini apa namanya? Bagaimana dengan malamnya? Apakah kalau di malam bulan Dzulhijjah kita beramal soleh juga afdal? Iya afdal. Iya afdal. Ya, tapi kalau dibandingkan malam 10 malam pertama bulan Dzulhijjah dengan 10 malam terakhir Ramadan, maka yang lebih afdal 10 malam terakhir. Ya. Dilipat gandakan. Tadi kita katakan jangankan di waktu yang istimewa, jangankan di waktu-waktu yang mulia tadi, di hari-hari yang mulia tadi, ya amal soleh itu dilipat gandakan. Bahkan di waktu yang biasa kita katakan, di waktu pada umumnya, ya pada biasanya, itu amal soleh juga dilipat gandakan tadi, sebagaimana dalil dalam surat Al-An'am ayat 60 tadi. Ya, ini Allah berfirman ini menunjukkan keumuman dalil. Ya, di surat Al-An'am ayat 60 itu adalah menunjukkan keumuman dalil di mana amal soleh kapanpun, dimanapun, di waktu apapun itu pahalanya dilipat gandakan. Lalu bagaimana kalau itu dilakukan di waktu-waktu yang istimewa, maka jauh lebih dilipat gandakan. Itu kaidahnya. Ya. Berarti bagaimana kalau dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, maka jauh lebih lipat gandakan pahalanya. Ya, jauh lebih besar pahalanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kalau misalnya perbandingan dengan sama-sama yang utama, waktu yang sama, Ramadan 10 hari terakhir dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tadi para ulama memberikan rincian yang paling afdal kalau malam beramal solehnya lebih afdal dengan malam di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, maka yang lebih afdal 10 malam terakhir Ramadan. Tapi kalau siang, ya mana yang lebih afdal beramal soleh itu yang lebih afdal Pak ya? Di waktu-waktu yang afdal ini, kalau siang maka beramal di siang hari di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih afdal dari beramal di siang hari di 10 hari terakhir Ramadan. Tapi sama-sama lipat gandakan. Tapi lebih afdal, lebih besar berarti ya. Kalau lebih afdal lebih besar. Itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain Pak sekalian? Ya. Itu Pak Doni ya. Nanti gitu. Ya, itu loh manusiawi, kita pengen mana yang lebih afdal gitu kan. Itu manusia, jangankan kita, para sahabat kalau tanya juga yang lebih afdal, ya kan? Seperti Abdullah bin Mas'ud. Ya, Abdullah bin Mas'ud ketika datang sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyul amali afdal." Nah, itu dia. "Ya Rasulullah, amal mana yang lebih afdal yang harus saya kerjakan ya Rasulullah?" Itu para sahabat itu. Ya, apalagi kita tentunya pengen juga yang lebih afdal. Para sahabat yang sudah jamin surganya pasti tanya yang lebih afdal amal apa. Karena kita juga begitu harusnya. Ya, karena semakin afdal semakin besar pahala kita pengen itu manusiawi. Ya. Apa kan? Apa tadi? Ya bukan itu kan. Ya harusnya begitu memang. Ya harusnya begitu kan. Ya buktinya ada amal terbaik. Ya, tadi ya semakin amal itu sesuai dengan sunnah, amal itu menjadi terbaik. Ya. Emang begitu. Ya. Memang harus berhitung. Kalau dengan dunia aja kita berhitung, bagaimana dengan akhirat? Harus lebih berhitung kan gitu Pak ya. Mana yang lebih menguntungkan, mana yang lebih besar pahalanya, mana bisa lebih menyelamatkan kita. Jadi namanya kalau dunia aja kita berbisnis cerdas, maka dengan akhirat juga beramal cerdas. Bagaimana dengan sedikit waktu kita yang diberikan oleh Allah di dunia, tapi kita bisa memperoleh pahala yang banyak, kan gitu Pak ya? Ya apalagi kita di bapak di usia Bapak ini ya. Waktunya berarti akan jauh lebih sedikit yang tersisa untuk kita beramal. Gimana di sisa-sisa waktu di sisa umur kita ini dengan waktu yang sedikit ini, tapi kita bisa memperoleh banyak amal, banyak pahala yang bisa kita raih, yang bisa kita kumpulkan. Kan begitu Pak ya? Kan gitu harusnya. Kan itu orang yang paling cerdas begitu ya Pak ya? Bagaimana dengan sedikit modal tapi banyak untung ya, gitu ya. Kan itu prinsip ekonomi itu ya. Dengan modal sedikit tapi untungnya besar, kan itu manusiawi itu ya. Maka juga begitu dengan akhirat kita harusnya bagaimana dengan sedikit waktu, dengan sedikit amal tapi pahala yang diraih ya seakan-akan ya dengan amal yang banyak yang kita kerjakan. Seakan-akan kita banyak beramal ya, padahal amalnya sedikit tapi pahalanya karena pahalanya besar, seakan-akan seperti orang yang banyak beramal gitu kan. Harusnya begitu gitu. Ya.
Itu para sahabat ya seperti itu. Para sahabat kalau datang sama Nabi tanyanya yang Masya Allah. Seperti misal contoh lain, ya Rasulullah, ya dullani ala amalin yudkhilul jannah. Ya Rasulullah, tunjukkan kepada aku dengan satu amalan yang dengan itu aku dijamin masuk surga oleh Allah. Nah itu kan orang para sahabat tuh ya. Lihat para sahabat ya. Para sahabat itu kalau tanya Masya Allah itu ya. Pengen tunjuk cuma satu amal tapi gimana bisa masuk surga dengan amal itu. Itu berarti para sahabat itu orang yang cerdas memang ya. Orang-orang cerdas para sahabat itu. Baik. Ada lagi Bapak sekalian? Iya. Amalan apa yang bisa dilakukan oleh seorang hamba yang belum mampu untuk berkurban dan berhaji? Berkurban dan berhaji. Ya, baik. Iya, amalan apa yang dilakukan oleh seorang hamba ketika dia tidak mampu berkurban berhaji? Banyak amalan tadi ya. Banyak amal-amal yang dilakukan. Kan tadi amalan bukan hanya berkurban. Tapi tadi berpuasa, memperbanyak puasa di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ya, kemudian bertakbiran. Kemudian juga apa tadi yang pertama? Ya tadi bertakbiran, memperbanyak qiyamul lail, tilawatul Quran, banyak yang bisa dikerjakan. Ya. Kalau misalnya kita tidak bisa berkurban, apakah ada pahala yang semisal dengan berkurban? Bisa. Apa itu? Menganjurkan orang untuk berkurban. Kata Nabi SAW, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'il." Kita nggak mampu berkurban, tapi gimana kita pengen dapat pahala kurban? Bisa nggak apa tidak Bapak? Bisa. Ya. Gimana caranya? Ajak orang, motivasi orang untuk dia bisa berkurban. Karena Nabi mengatakan man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili. Kata Nabi, barang siapa yang menunjukkan orang kepada suatu kebaikan, maka baginya pahala yang sama seperti orang yang dia tunjukkan kebaikan itu. Seperti pahala orang yang mengerjakan kebaikan yang dia tunjukkan. Ya. Kita mungkin nggak bisa berkurban, tapi orang, Pak, ayo Pak berkurban Pak, pahalanya besar Pak, Masya Allah Pak. Akhirnya gara-gara kita kemotivasi, orang dia berkurban, kita dapat pahala yang sama itu. Ya. Itu Pak ya, jadi ini apa namanya, ini amalan yang mudah ini, apa, ngajak orang berbuat baik. Makanya di antara amalan besar itu amar ma'ruf nahi munkar itu ya. Mengajak orang kepada kebaikan dan mencegah orang kepada kemungkaran. Ajak-ajak, apa susahnya ngajak? Kan nggak perlu pakai uang Pak yang ngajak ya. Ngajak pakai uang nggak Pak? Motivasi orang cuma broadcast ya kan, WA orang Pak, jangan lupa besok puasa Arafah ya Pak ya. Ya, kalau kita puasa Arafah Pak, dosa 2 tahun dihapuskan oleh Allah, setahunnya lalu sana akan datang. Ya. Ini berarti kalau kita bertanya, bisa gak orang itu dengan puasa Arafah itu, orang itu dihapuskan dosanya lebih dari 2 tahun? Bisa. Apa caranya? Ajak orang dipastikan bisa berpuasa di Arafah besok. Ya. Berarti kita juga mendapatkan pahala yang sama seperti pahala yang seperti ganjaran yang Allah berikan dengan puasa yang dikerjakan, yang kita himbau orang itu untuk berpuasa. Ya. Gara-gara kita WA, kita pasang status, kita broadcast, akhirnya orang itu berpuasa di hari Arafah. Ya. Kita dapat pahalanya gak Pak? Dapat. Ya. Orang itu yang berpuasa Arafah diampunkan dosanya 2 tahun. Orang yang menunjukkan orang itu untuk berpuasa di Arafah juga dapat pahala yang sama. Ya. Itu Pak ya. Jadi kalau kita ngerjain, kita dapat pahala sendiri. Kita menunjukkan orang untuk berpuasa, lalu orang itu berpuasa, kita dapat lagi tambahan pahala. Kan gitu Pak ya. Ya pahala tadi ya Pak, multi level pahala tuh ya. Ya Masya Allah. Ya gitu caranya. Jadi berkurban gitu. Kalau berhaji banyak pahala haji. Ya. Bagaimana saya belum bisa berhaji? Bisa gak saya dapat pahala haji? Banyak. Nabi pernah menyebutkan banyak ya. Apa di antara amalan-amalan yang dengannya orang itu mendapatkan pahala seperti pahala haji ya, tapi tidak menggugurkan kewajiban haji tapi ya. Apa? Duduk berzikir kepada Allah setelah salat subuh berjamaah di masjid menunggu syuruk. Menunggu waktu syuruk. Nabi SAW mengatakan, man ghada ilal masjid ya, man ghada fi jama'atin. Ya, man shallal ghadata fi jama'atin. Thumma qa'ada yadhkurullah hatta tatlu'a syamsu. Thumma yusalli rak'atain kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin tama. Kata Nabi SAW dalam hadis yang hasan, di Hasan Al-Albani. Nabi SAW hasan, derajatnya hasan ya. Memang sebagian para ada mengatakan hadis itu dhaif ya. Tobroni. Ya, ada mengatakan Tirmidzi dan Tobroni. Hadis ini
Sebagian para ulama menghukumi derajatnya ada matan dhaif, memang ada matan hasan. Ya berarti kalau kita meyakini hasan, ya berarti kita amalkan. Gitu Pak ya. Apa artinya tadi Nabi mengatakan man ghada fi jama', man shalla fi jama'atin, man ghada ya man shalla ghada, man shallal ghada fi jama'atin. Barang siapa yang salat subuh berjamaah di masjid, maksud di masjid. Barang siapa yang melakukan salat subuh berjamaah di masjid, kata Nabi SAW, summa qa'ada yadhkurullah. Kemudian setelah itu dia duduk berzikir kepada Allah. Jadi dia nggak kemana-mana, habis sholat dia duduk berzikir kepada Allah. Ya zikir apa itu? Zikir setelah sholat, zikir pagi petang, baca Quran. Ya. Sampai kapan dia berzikir kepada Allah? Hatta tatlu asyamsu. Sampai terbitnya matahari, dia berzikir sampai terbitnya matahari. Ya, summa yusalli rak'atain. Kemudian setelah itu, summa ini menunjukkan jeda. Ya, jadi nggak boleh ketika terbitnya matahari, tadi berzikir sampai terbitnya matahari, maka tidak boleh langsung saat itu juga kita sholat. Ya, kata tasumma ini menunjukkan, kata para ditunggu sebentar. Berapa itu sampai matahari tidak langsung pada waktu saat terbit? Karena saat terbit itu waktu keluarnya 2 tanduk syaitan yang Nabi mengharamkan kita mengerjakan sholat. Ya, jadi setelah sekitar 10 sampai 15 menit. Ya, kemudian baru sholat 2 rakaat kata Nabi. Apa pahalanya, ganjarannya kata Nabi? Maka baginya pahala seperti pahala orang yang melaksanakan ibadah haji atau umroh yang sempurna. Itu Pak. Derajatnya hasan. Ya, sebab para ulama menghasankan hasan. Iya, hasan. Riwayatnya sama. Ya, kalau tidak salah kalau Imam Tabrani atau Tirmidzi. Ya, yang meriwayatkan At-Tabrani. Ya, Imam At-Tabrani, ya At-Tabrani. Jadi nanti kita cek Pak ya. Tabrani yang meriwayatkan hadis ini. Ya, hadisnya sebagai para ulama kita katakan berselisih pendapat tentang menghukumi derajat hadis ini. Ada yang mengatakan hasan, ada yang mengatakan dhaif, ya lemah hadisnya. Ya. Ya, saya kan berselisih kayak kita ya. Ini berselisih pendapat para muhaddisin, para pakar ahlul hadis. Itu berselisih pendapat Bapak sekalian ya. Jadi ada hadis-hadis memang berselisih pendapat tentang derajat hukumnya. Ya, ada yang mengatakan hadis ini hasan. Ya, jadi hadis itu ada 3 derajat Pak ya. Ada sahih, ada hasan, ada dhaif. Ya, itu Pak ya. Jadi kalau yang dijadikan hujjah kata para ulama, hadis itu derajatnya sahih dan hasan. Ya, sedangkan dhaif itu tidak boleh dijadikan hujjah. Tidak boleh orang beramal dengan hadis dhaif. Ya, kecuali hadis dhaif yang banyak syawahidnya, banyak turuknya, banyak jalan-jalannya. Ya, karena bisa ada hadis dhaif. Ya, ada hadis dhaif. Tapi hadis-hadis yang lainnya banyak, walaupun ada juga hadis dhaifnya juga banyak ya. Tapi syawahidnya, turuknya banyak. Jalan periwayatannya banyak. Maka hadis itu bisa terangkat kata para ulama. Kalau kita belajar ilmu hadis ini, namanya ilmu mustalahul hadis. Ya, kalau kita belajar ilmu istilah-istilah mustalahul hadis, ya. Maka hadis dhaif itu bisa terangkat derajatnya menjadi hasan li ghairihi kalau itu banyak jalur periwayatannya, turuknya jamak dari tariq, jalan periwayatannya banyak, buat satu hadis. Ya, kalau satu misalnya cuma satu hadisnya dhaif berarti nggak bisa terangkat hadis ini. Ya. Tapi kalau jalurnya banyak, jalan periwayatannya banyak, ya walaupun sama-sama dhaifnya misalnya, itu bisa terangkat dengan banyak jalur itu, banyak terangkat, atau ada hadis sahihnya juga, maka terangkat hadisnya menjadi hasan. Jadi gitu Pak ya. Dan hadis itu ternyata juga ada ikhtilaf, ya. Ada ikhtilafnya. Seperti misalnya Bapak bisa pernah dengar Nabi pernah mengatakan kullu amrin dzibalin ya la yubda bi bismillah fahuwa abtar. Mungkin pernah sering dengar ini. Kenapa banyak orang kalau mulai beraktivitas dia mulai dengan bismillah? Karena ada hadis. Nabi SAW pernah mengatakan kullu amrin dzibal. Semua perkara, semua urusan yang dianggap penting kata Rasulullah, yang tidak dimulai dengan membaca, dimulai dengan bismillah, ya kata Nabi, maka urusan itu terputus dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Orang itu enggak akan mendapatkan rahmatnya Allah, enggak dapatkan berkahnya dari urusan yang dia kerjakan. Ini hadis juga kata para ulama. Ya, hadis ini juga para ulama berselisih pendapat tentang derajatnya. Ada mimman yusahhihu. Ada sebagian para ulama mensahihkan hadis ini. Wa mimman yudha'ifuhu. Dan juga ada sebagian para ulama mendhaifkan hadis ini kan itu. Berarti ada hadis-hadis yang hukumnya
para ulama berselisih dalam menghukuminya. Imam An-Nawawi misalnya contohnya menghukumi hadis ini derajatnya sahih. Ya, kalau tadi kan antara hasan sama dhaif. Kalau ini sahih dan dhaif ini masalahnya. Ya. Ada yang mensahihkan, ada yang mendhaifkan hadisnya. Kan gitu ya. Ya gitu. Itu Bapak sekalian. Taib, ya. Kayak hadis berkurban, ada yang mensahihkan, ada yang mendhaifkan. Kata Nabi, contohnya Bapak ya. Nabi SAW mengatakan, ya, man kana lahu sa'ah wa lam yudhahi, ya, man kana lahu sa'ah wa lam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Kata Nabi SAW, barang siapa yang diberikan kelapangan rezeki oleh Allah, lalu dia tidak menyembelih hewan kurbannya, kata Rasulullah, maka janganlah sekali-kali dia mendekati tempat sholat kami. Ya, jangan sekali-kali mendekati tempat sholat kami. Ini maksudnya seakan-akan sholat yang dikerjakan itu sia-sia, ya, dengan dia meninggalkan berkurban yang dia mampu melakukannya. Ya, udah nggak usah dekat, maksudnya udah jangan dekat-dekat tempat sholat kami, kata Rasulullah. Nggak perlu sholat sama kami, kata Nabi, gitu maksudnya. Seakan-akan sholatnya itu dinafikan oleh Rasulullah. Ya, sia-sia sholatnya dengan apa? Dengan dia meninggalkan berkurban yang dia mampu melakukannya. Dia diberikan kelapangan rezeki yang tapi dia tidak berkurban. Itu untuk menunjukkan apa? Para ulama dengan hadis ini menunjukkan hukum berkurban itu wajib bagi orang yang mampu. Ya. Nah, hadis ini juga para ulama, ya, dalam riwayat Abu Daud ini ada yang mengatakan hadis ini hasan, ada yang mengatakan hadis ini dhaif. Ya, sehingga para ulama menghukumi berkurban itu lebih kepada sunnah muakkadah, tidak sampai wajib, kata para ulama. Nah, itu yang mengatakan dhaif hadis ini. Tapi yang mengatakan hadis ini adalah sahih atau hasan, ya, dan dia dijadikan hujjah, berarti hukumnya wajib. Sampai Nabi sampai mengancam orang yang tidak berkurban padahal dia mampu, dia diberikan kelapangan rezeki oleh Allah, jangan mendekati tempat sholat kami, kata Nabi. Diancam sampai nggak usah sholat sama kami, kata Rasulullah. Kan gitu Pak ya. Ya, itu begitu cara memahami hadis tadi. Ya, jadi ada perselisihan juga di antara para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Ada cukup ya? Ada lagi Bapak sekalian? Kalau tidak ada cukup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.